Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Gary Gumelar Pratama, dosen di Fakultas Hukum Unpad, berkesempatan akan menjelaskan mengenai ASEAN dan perdagangan internasional, khususnya integrasi pilar ekonomi ASEAN melalui International Legal Instruments. ASEAN ini sendiri merupakan satu organisasi internasional yang memiliki posisi yang cukup unik dengan kedekatannya terhadap Indonesia, karena Indonesia memiliki peran yang sangat besar di ASEAN dan juga dapat dikatakan Indonesia memiliki leadership yang sangat besar di organisasi internasional ini, dan ini akan berpengaruh juga terhadap pembentukan ASEAN Legal Instruments yang dalam perkembangannya Indonesia memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis. Sebelum saya masuk ke materi yang lebih jauh lagi, mungkin saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk kembali lagi melihat ASEAN sebagai organisasi internasional. Kita mulai dari factual background ASEAN. ASEAN, mungkin Anda sudah mengetahui, sudah berdiri puluhan tahun lalu. Dapat dikatakan ASEAN sudah berdiri sejak Deklarasi Bangkok 1967. Dalam Deklarasi Bangkok dinyatakan tujuan ASEAN yaitu sebagai to accelerate the economic growth, social progress, and cultural development in the region through joint endeavors in the spirit of equality and partnership in order to strengthen the foundation for a prosperous and peaceful community of Southeast Asian nations. Nah, dari tujuan tersebut kita bisa garis bawahi bahwa economic growth itu adalah tujuan pertama yang disebut. Kemudian ada social progress and cultural development, dan yang ketiga adalah peace atau perdamaian. Dan ini menjadi tiga pilar utama ASEAN dalam perkembangannya sejak adanya juga diperkuat oleh ASEAN Charter. Dalam pertemuan kali ini, karena ini adalah mata kuliah hukum perdagangan internasional, kita akan fokus ke pilar ekonominya. Dan seperti yang Anda ketahui, ekonomi dan perdagangan itu sangat sulit untuk dipisahkan, sehingga dari sini kita bisa mulai lihat ada hubungan antara ASEAN, ekonomi, dan perdagangan internasional. ASEAN sendiri memiliki mode of primary activity. Yang pertama adalah kebijakan-kebijakan dan komitmen-komitmen di tingkat ASEAN itu dibahas dengan metode atau forum intergovernmental. ASEAN punya intergovernmental meeting yang di dalamnya memutuskan segala macam kebijakan dan keputusan-keputusan tertinggi di ASEAN. Kemudian yang kedua, harus juga dicatat bahwa walaupun organisasi internasional ini dikatakan punya international legal instruments, tidak seperti hukum nasional, ASEAN tidak punya parlemen. Ini juga dapat dibedakan dengan Uni Eropa yang dia punya parlemen sendiri, sehingga make sense ketika Uni Eropa punya European Union Law atau European Law. ASEAN tidak seperti itu. Terminologi ASEAN Law sendiri ini masih debatable, karena beberapa ahli melihat dan berpendapat bahwa bagaimana mungkin ASEAN punya hukum tapi ASEAN tidak punya lembaga parlemen yang dalam logikanya dia berwenang untuk membuat hukum. Namun jangan lupa, dalam hukum Eropa sendiri, hukum Uni Eropa sendiri, ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling atas itu tingkatan di mana hukum yang dimaksud adalah perjanjian internasional. Kemudian berlanjut ke layer kedua dan layer ketiga yang memang itu adalah produk dari parlemennya Uni Eropa dalam tanda kutip. Ya, Anda mengenal ada directives misalnya. Tapi di tingkat awal, di tingkat paling utama, Uni Eropa pun dia
dia memiliki hukum yang berbentuk perjanjian internasional. Begitu juga ASEAN. Walaupun ASEAN tidak punya parlemen, tapi ASEAN punya banyak sekali perjanjian-perjanjian internasional, banyak sekali. Dan sebagian besar dari perjanjian-perjanjian internasional itu merupakan perjanjian di bidang ekonomi atau perdagangan, dibandingkan dengan pilar sosial cultural misalnya, atau pilar politik ya, politik dan keamanan ya, ada 3 pilar di ASEAN. Paling banyak dan paling terintegrasi adalah perjanjian-perjanjian di bidang ekonomi. Hal ini kalau kita lihat flashback ya, ASEAN itu terbentuknya sebetulnya dari pilar politik dan keamanan ya. ASEAN ada pada saat itu agar negara-negara Asia Tenggara tidak ikut ke dalam salah satu blok ya, blok pada saat itu ya. ASEAN atau negara-negara di dalamnya harus menjaga perdamaian, tidak boleh ikut berperang ya. Harus mengambil politik yang bebas gitu. Tidak terikat dengan politik-politik negara yang sedang berkonflik pada saat itu. Namun ASEAN seiring dengan bertambahnya waktu justru lebih mengintegrasikan dirinya sendiri dengan kegiatan-kegiatan, dengan perjanjian-perjanjian di bidang ekonomi. Dan dapat dikatakan juga perjanjian-perjanjian di bidang ekonomi ini memegang peranan penting sekali untuk mempertahankan ASEAN sebagai satu organisasi internasional yang terintegrasi. Dan ini terbukti sejak beberapa kali region ASEAN bahkan dunia terkena hit ya, dari krisis ekonomi. Tidak ada negara ASEAN yang keluar. Kalau kita bandingkan dengan Uni Eropa, hit dari beberapa krisis ekonomi membuat Inggris melakukan Brexit. Ini tidak terjadi di ASEAN dan ini adalah salah satu strong point dari ASEAN. Oke. Mungkin ketika Anda mencari lebih lanjut lagi informasi mengenai ASEAN, Anda menemukan AIPA, ASEAN Interparliamentary Council ya, AIPA, atau komite ya. Nah, ini adalah kumpulan-kumpulan dari lembaga-lembaga parlemen, tapi dia di luar badan resmi atau di luar organ-organ resmi yang ada di bawah ASEAN. Jadi dia hanya discussion forum saja. Kedepannya mungkin AIPA akan menjadi satu entitas yang bisa mengintegrasikan hukum-hukum di ASEAN lebih lanjut, namun pada saat ini tidak ya. Nah, oke. Nah, setelah ASEAN dalam umum ya, dalam kerangka umum kita lihat, Anda bisa mengambil satu kesimpulan bahwa dari segi perkembangannya pilar ekonomi ASEAN ini adalah pilar yang utama ya. Dan seiring dengan bertambahnya anggota-anggota ASEAN dari hanya mulai 5 anggota saja sekarang berkembang menjadi 10 ya, dan mungkin akan menjadi 11 dengan aplikasi dari Timor Leste. ASEAN akan diperhitungkan menjadi suatu kekuatan ekonomi yang semakin berkembang. Ya. Dapat dikatakan apabila kita melihat secara struktur, masing-masing negara di ASEAN, mungkin kecuali Singapura ya, memiliki kekuatan ekonomi yang relatif cukup kecil. Tapi ketika seluruh kekuatan ekonomi anggota ASEAN dan ASEAN menegosiasikan perjanjian di bidang ekonomi atau di bidang perdagangan sebagai ASEAN, posisi tawar akan berubah ya. Posisi tawar akan berubah. Ada yang mengatakan bahwa gabungan dari kekuatan ekonomi negara-negara ASEAN ini dapat membentuk menjadi satu kekuatan ekonomi terbesar ketiga di dunia, dan ini merupakan hal yang positif. Sehingga Anda mengenal misalnya ada perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN China Free Trade Area misalnya. Jadi ASEAN ya dan China, atau RCEP misalnya yang akan
dijelaskan ini mau tidak mau ASEAN harus menyamakan suaranya ketika bernegosiasi. Oke. Nah, saya sudah jelaskan ada 3 pilar ekonomi ASEAN, dan salah satu pilar yang terpenting adalah pilar ekonomi ASEAN. Untuk menjalankan pilar ekonomi dan tujuan integrasi ASEAN, ASEAN membentuk, ini istilahnya mungkin sudah Anda kenal sejak lama ya, masyarakat ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community. ASEAN Economic Community merupakan satu mimpi dari negara-negara yang membentuk ASEAN pada saat itu, sehingga ASEAN bisa prosper secara bersama-sama. Dan disinilah nanti Anda lihat bagaimana perjanjian perdagangan di tingkat regional bisa mendorong integrasi di bidang ASEAN. Tujuannya adalah untuk mentransform ASEAN menjadi satu region atau satu wilayah dengan free movement of goods, free movement of services antara negara-negara ASEAN, kemudian free movement juga of investment ya, dan labor. Tentu saja labornya tidak sembarangan, tapi yang skilled, yang memiliki skill secara profesional, dan juga capital ya, atau modal. Dengan menghapus barrier perdagangan ini, ya, menghapus barrier perdagangan sehingga terjadi free flow, maka di situ dikatakan bahwa ASEAN akan terintegrasi. Dan bagaimana negara-negara ASEAN menghapus barrier tersebut yang bisa juga masuk ke hambatan trade ya, hambatan perdagangan internasional, yaitu dengan membuat satu perjanjian perdagangan regional. Oke. Nantinya setelah ada perjanjian perdagangan regional tersebut, ASEAN diharapkan menjadi single production base ya, dan juga single market base. Barang-barang yang diproduksi di ASEAN dengan konten-konten dari negara-negara ASEAN bisa disebarkan juga di market ASEAN dengan harga yang lebih murah karena hambatan-hambatan trade bisa dihilangkan. Oke. Nah, untuk tujuan ini ASEAN member states harus mengimplementasikan inisiatif-inisiatif ekonomi ke arah regional integration atau integrasi regional dalam sektor-sektor prioritas atau priority sectors. Tidak bisa semuanya sektor sekaligus. Seperti lawyer belum ya, profesi lawyer belum dicanangkan untuk dapat free flow. Maksudnya adalah belum lawyer lulusan di Indonesia bisa dengan lebih mudah gitu berpraktik di negara-negara ASEAN. Nah, itu belum. Tapi untuk sektor-sektor lainnya ya, mungkin sektor perdagangan barang, manufaktur, itu sudah diopen. Nah, kembali lagi pertanyaannya, bagaimana ASEAN bisa menjadi single production base dan single market base? Ya, bagaimana caranya? Tadi saya sudah katakan harus ada perjanjian internasional yang mengatur itu, dan itu adalah perjanjian perdagangan. Inisiatif-inisiatif ke arah integrasi ekonomi ASEAN dibuat komitmennya dalam beberapa perjanjian kunci. Yang pertama dan yang paling penting menurut saya adalah ASEAN Free Trade Area. Ya. Kemudian setelah ASEAN Free Trade Area terbentuk, ya, ASEAN Investment Area. Ya. Kemudian ada juga sectoral cooperation untuk area energi, finance, forestry, minerals, science and technology, dan sebagainya macam. Inilah inisiatif-inisiatif awal yang nantinya akan membentuk pada akhirnya aturan-aturan perdagangan internasional ya, di region ASEAN. Nah, mungkin kalau saya jelaskan akan sangat banyak sekali perjanjian internasional yang sangat relevan dibahas ya, di mata kuliah ini, ya, khususnya di regional ASEAN. Sehingga saya mengkategorikan ada beberapa perjanjian yang masuk ke dalam kategori major agreements ya, on ASEAN Economic Community. Yang pertama adalah ASEAN Trade in Goods Agreement atau A3 2009, ASEAN Trade in
in Goods Agreement 2009, ASEAN Comprehensive Investment Agreement Asia di tahun 2009, ini tentang investment. Kemudian ASEAN Trade in Services Agreement ATISA 2019, dan ada juga protokol untuk mengatur penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa dari perjanjian-perjanjian yang ada di ASEAN, khususnya di bidang ekonomi, yaitu Protocol for Enhanced Dispute Settlement Mechanism atau EDSM, ya, Enhanced Dispute Settlement Mechanism 2004, yang mengcover seluruh perjanjian di pilar ASEAN Economic Community. Ya, kalau misalnya masalahnya terjadi dari pilar lain, political and security, misalnya nggak bisa menggunakan protokol ASEAN EDSM. Ya. Nah, saya pikir ini merupakan satu pengantar bagi Anda untuk nanti Anda lihat perjanjian-perjanjian tersebut dan apa saja yang diatur di dalamnya, ketentuan apa yang penting, dan yang utamanya adalah bagaimana Anda membiasakan diri dengan instrumen-instrumen ASEAN tadi. Kemudian nanti saya juga akan memberikan pengantar lainnya di video selanjutnya. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Saya Gary, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.